Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit paru obstruksi kronis ataupun PPOK ini penyakit bisa saja ya menyerang teman-teman ya sewaktu-waktu. Nah, itu sebabnya penting untuk pencegahan PPOK ini perlu dilakukan ya, apalagi yang sudah mengalami PPOK. Langkah pencegahan terbaik adalah dengan menghindari penyebab utama PPOK, yaitu merokok. Nah, jika teman-teman tidak ingin mengidap ataupun mengalami PPOK, jangan merokok ataupun terkena asap rokok. Kalau masih merokok, segera hentikan kebiasaan ini supaya tidak mengalami PPOK. Selain berhenti merokok, ya teman-teman juga harus menghindari asap rokok tadi, polusi udara, ya ataupun asap kimia, debu, ya debu kendaraan, ya asap kendaraan. Nah, kalau sudah mengalami PPOK wajib dijaga ataupun dikontrol supaya tidak mengalami kekambuhan ataupun supaya tidak memburuk ya ataupun lebih buruk daripada sebelumnya. Tip untuk mencegah kekambuhan PPOK supaya tidak lebih buruk, yang pertama itu pentingnya dukungan keluarga. Nah, harus memiliki support system yang baik ya dari keluarga, mulai dari pengobatannya ya, kemudian mengingatkan pantangannya, ataupun ya teman-teman membutuhkan ya ketika sesak napas ya, keluarga siap untuk memberikan terapi oksigen. Kemudian pentingnya dukungan keluarga juga untuk saling mengingatkan ya, misalkan jadwal kontrol ya, jadwal minum obat dan sebagainya. Yang kedua, berhenti merokok. Nah, jangan sampai sudah mengalami PPOK masih merokok. Karena menghentikan penyebab utama PPOK itu adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Nah, merokok ini kan penyebab utama penyakit bronkitis, ya emfisema. Nah, kalau seandainya sudah mengalami duet penyakit ini ya, sudah menjadi penyebab PPOK, wah ini kalau seandainya kamu ya bisa bertambah parah. Nah, kalau masih merokok ya sebaiknya berhenti. Ya walaupun saya dikit-dikit dok, sekali-sekali jangan ya, bahaya untuk paru-paru. Nah, karena merokok ini dapat memperburuk PPOK. Kalau seandainya teman-teman berhenti merokok, ini bisa membantu ya supaya PPOK ini tidak berkembang jadi lebih buruk. Nah, supaya kerusakan paru-paru ini bisa dibatasi. Yang ketiga, kenali kekambuhan. Teman-teman juga harus bisa mengenali tanda-tanda perburukan ataupun kekambuhan dari gejala PPOK. Jadi, gimana caranya? Ya, jadi harus periksa rutin ya ke dokter, kontrol rutin ke dokter ya, supaya untuk mengantisipasi gejala PPOK ini makin buruk ataupun mungkin muncul. Ya, saat kontrol ke dokter ceritakan, dok kemarin saya beberapa hari yang lalu ya agak sesak ataupun ya agak memberat. Ya, itu harus diceritakan. Jadi dokter tahu perkembangannya. Atau dok saya sudah seminggu ini nggak ada mengalami keluhan. Jadi dokter tahu ya. Supaya nanti teman-teman kalau seandainya PPOK-nya memburuk ataupun bertambah buruk ya bisa dilakukan ya terapi ataupun tindakan-tindakan lainnya. Yang keempat, jaga kebersihan lingkungan. Nah, ini penting ya, support dari anggota keluarga. Harus rutin ya untuk membersihkan kamar, ruang tamu, jendela, ventilasi ya supaya tidak berdebu, ataupun ya di kursi, di sofa ya ataupun di furniture lainnya untuk dibersihkan supaya tidak berdebu. Nah, ketika teman-teman berdebu ya ini bisa memperburuk gejala PPOK. Jadi penting ya untuk membersihkan rumah, ventilasi dan sejenisnya untuk menghindari udara kotor biar nggak makin buruk. Jauhi asap rokok ya. Keluarga yang masih merokok suruh berhenti, nanti nyusul juga dia kena PPOK. Atau teman-teman di rumah misalkan pakai HEPA filter ya, penyaring udara itu supaya ya udara itu bersih. Debu, partikel-partikel polutan di udara itu juga bisa disaring. Yang kelima, vaksinasi. Teman-teman ya, flu ataupun pilek ya kalau orang yang sehat ya nggak masalah ya, tidak memerlukan perlakuan khusus ya, paling istirahat ya, minum vitamin dan sebagainya ya bisa pulih. Nah, beda cerita kalau PPOK. Ya, PPOK ini bisa memperburuk kondisi teman-teman. Ya, bisa nanti sesak napas. Ya, bisa mengganggu pernapasannya. Hanya karena masalah flu ataupun pilek. Jadi penting ya untuk melakukan vaksinasi influenza secara rutin. Ya, setiap tahun ya, ataupun sesuai dengan anjuran dokter. Supaya mengurangi resiko terpapar flu. Ya, ataupun ketika kena flu pun ya tidak parah. Yang keenam, konsumsi makanan bergizi. Nah, walaupun sedang sakit ya, harus tetap mendapatkan nutrisi ataupun gizi yang cukup. Supaya apa? Supaya agar tetap sehat, supaya tubuh tetap mendapatkan asupan yang baik, supaya nanti tubuh bisa bekerja lebih optimal.
Nah, makanan yang bergizi ini juga teman-teman harus dibarengi dengan menghindari pantangan, ya, pantangan-pantangan untuk penderita PPOK. Untuk mengkonsumsi makanan, ya jangan mengkonsumsi makanan terlalu banyak, ya, dalam satu waktu. Jadi sedikit-sedikit, ya, nanti takutnya adalah sesak, ya, ketika makan berlebihan. Nah, ketika teman-teman mendapatkan asupan makanan yang bergizi, ini adalah salah satu cara untuk mencegah PPOK itu kambuh ataupun lebih buruk. Yang ketujuh, melatih otot pernapasan. Harus melatih otot pernapasannya, ya, seperti meditasi itu juga bisa melatih otot pernapasan. Nah, dengan begitu, ya, ketika teman-teman melatih otot pernapasan bisa tetap bekerja dengan baik, sehingga bisa membantu penderita PPOK, ya, agar pernapasan tetap optimal. Nah, karena kita bernapas ini, ya, bukan hanya sekedar kita menarik napas, mengeluarkan napas, itu dibantu dengan otot-otot pernapasan kita. Yang kedelapan, kelola stres. Nah, PPOK ini kan termasuk penyakit kronis. Ya, orang-orang yang menderita penyakit kronis yaitu biasanya stres, ya, bahkan ada yang depresi. Nah, jadi penting peran keluarga di sini untuk menyemangati, untuk menghibur, ya, supaya penderita tidak terlalu memikirkan penyakitnya. Misalkan penderita sedang sedih, ya dihibur, ya, pokoknya disemangati. Ya, mungkin teman-teman ya tahulah, ya, apa yang bisa menyenangkan penderita. Jangan sampai nanti, ya, malah nanti diceritakan penyakitnya, malah nanti, nah itulah kamu gara-gara ngerokok katanya. Nah itulah gara-gara kamu dulu masih muda gini-gini. Ya, tambah stres dia. Ya, intinya teman-teman menyemangati, jangan menyalahkan dia, ya, akibat misalkan kebiasaan dia jadi seperti itu. Intinya disemangati supaya nggak stres, supaya nggak depresi. Karena kalau stres, kalau depresi, ya malah nanti bisa memperburuk kondisinya. Oke teman-teman, ya, penting untuk menjalankan, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengubah gaya hidup lebih sehat supaya tubuh teman-teman tetap bugar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.